Kelas 11 IPA SMA Metodis 5. Di topik lingkaran pada pertemuan sebelumnya kita belajar kedudukan antara garis dan lingkaran. Nah, salah satu kedudukannya adalah bahwa garis menyinggung lingkaran. Secara khusus kita akan belajar itu untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, setiap garis kan punya nama tersendiri, punya nama sesuai dengan ciri dari garis tersebut. Ya, tentunya bisa kita cari nama garis jika gradien dikasih tahu, jika ada satu titik yang diketahui, atau jika dua titik diketahui. Nah, sekilas dulu tentang garis. Bicara garis kan bicara gradien juga, artinya kemiringan garis, gradien kemiringan garis. Kamu sudah belajar waktu SMP tentang kemiringan atau gradien garis ini. Nah, saya perkenalkan beberapa garis. Ini sumbu X, sumbu Y, ini garis K. Nah, ketika garis arahnya seperti ini, gradiennya ini positif. Nah, berapa gradiennya? Dikasih tahu garis ini berapa gradiennya. Bagaimana mencari gradien garis ini? Dibuat dalam buku petak seperti ini, lengkap dengan ukurannya, dan kemudian titik-titik yang spesifik tidak dikasih tahu memang. Artinya bisa memang kita temukan titik-titiknya. Tetapi bagaimana mencari gradiennya ini? Boleh dengan mencari nama garis ini dulu. Mencari nama garis kan kita butuh dua titik. Ya, kalau enggak kita cari gradien dulu. Bagaimana mencari gradiennya ini? Kamu tinggal ambil sebuah segitiga siku-siku dari garis ini. Ambil saja sembarang. Misalnya gini. Harusnya garis putus-putus ini ya. Biar lebih ini. Ini kan siku-siku. Nah, lihat jarak antara ini disebut Y-nya 1, 2, 3, 4. 4, Y-nya 1, 2, 3, 3. Maka gradien garis ini, gradiennya simbol gradien M, adalah Y per X 4/3. Nah, mudah ya. Nah, kalau misalnya arah garis begini, saya ambil ini arah garisnya. Arah garis ini gradiennya negatif. Ini gradiennya negatif. Bagaimana mencari gradiennya ini? Nah, kamu ambil juga tetap segitiga siku-siku. Misal ini. Terserah sebesar mana segitiga siku-sikunya. Yang penting kamu menemukan angkanya nanti. Oke. Kita lihat panjangnya ini. 1, 2, 3. Panjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gradiennya ini adalah minus 3/6. Atau minus setengah. Oke. Nah, ini menarik. Kalau ini kan garis gradiennya sama saja. Positif nanti gradiennya ini. Nah, tapi secara khusus bentuk garis ini adalah Y sama dengan AX. Atau MX. Boleh sering dibuat MX. Supaya tetap kita menggunakan M sebagai gradien. Nah, jadi kalau ada sebuah garis melalui pusat O 0,0 bentuknya begini aja. Tidak ada tambah C misalnya. MX tambah C tidak ada. Nah, kalau ini pasti bentuknya ini adalah Y sama dengan MX tambah C tambah sesuatu. Nah, jadi gradiennya ini berapa? Tetap ambil buat segitiga siku-siku. Berarti gradiennya ini adalah 1, 2, 3, 4. 4/1, 2, 4/2 atau 2. Nama garis ini ya lebih cepat, nama garis ini mudah. Gradien ini kan 2x. Kalau mencari nama garis ini kan kamu harus substitusi lagi ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Paham ya? Jadi X1 Y1 ambil saja satu titik. Misalnya ini titik yang dilalui garis kan ini 1, 1,-2. Ini 1-2, ganti aja 1-2, M-nya ganti, nanti ketemu nama garisnya. Nah, arah garis ini ke sana gradiennya negatif. Berapa gradiennya? Buat lagi segitiga siku-siku. Ini 2, 1, 2, 3, 4. Berarti gradiennya adalah minus setengah. Oke, kalau ini gradiennya berapa? Ini. Garis yang berimpit dengan sumbu X. Ini gradiennya 0. Kalau ini yang vertikal yang berimpit dengan sumbu Y, gradiennya ini adalah
tidak terdefinisi. Jadi garis yang vertikal gradiennya tidak terdefinisi, garis yang horizontal mendatar gradiennya adalah 0. Nah, kita butuh informasi tentang garis ya. Nah, kemudian kita lihat, kita kan fokus ke persamaan garis singgung nih. Nah, ini yang disebut dengan garis singgung. Perhatikan, ini sengaja saya buat yang gradiennya positif. Di sini yang gradiennya negatif. Nah, di sini pun bisa kita ambil garis singgung. Nah, pada setiap titik pada lingkaran bisa kita tarik sebuah garis singgung. Ini satu titik pada lingkaran. Ini lingkaran ini satu titiknya di sini. Di sini ada titik, bisa kita tarik garis singgungnya. Oke, ini salah satu garis singgungnya. Jadi garis singgung dan lingkaran masing-masing, baik garis singgung baik lingkaran melalui titik singgung. Ini disebut titik singgungnya. Supaya paham, ini pun titik singgung. Ini pusatnya lingkaran O0,0, ini pusatnya A, B. Nah, jadi karena titik ini AX1Y1 dilalui oleh lingkaran, maka bisa kita substitusi titik ini ke persamaan lingkaran. Demikian juga, maksudnya ke persamaan garis. Demikian juga ke persamaan lingkaran. Berlaku untuk hal yang sama. Nah, sekarang kita fokus ke yang pusat O0,0 dan berlaku konsepnya nanti untuk yang pusat A, B. Nah, kemudian pemahaman yang kedua yang harus kalian tahu adalah bahwa ketika kita tarik jari-jari lingkaran terhadap titik singgung seperti ini kan jari-jari lingkaran ini R, jari-jari lingkaran akan selalu tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini pun garis jari-jari. Jadi posisi jari-jari dengan garis singgung selalu membentuk sudut 90 derajat. Sudah? Jadi di titik singgung tentunya. Oke. Nah, kemudian kamu paham persamaan garis adalah ini, persamaan garis rumusnya apa? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana M gradien, X1 Y1 titik singgungnya. Boleh, meskipun tidak hanya titik singgung yang bisa kita substitusi ke persamaan garis, tetapi kebetulan titik singgung yang dikasih tahu, ya kita substitusi nanti ke persamaan garis ini titik singgung. Nah, sedangkan persamaan lingkaran yang pusatnya O0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena lingkaran juga melalui titik AX1, Y1, berarti X1, Y1 bisa kita substitusi ke lingkaran. Kita substitusi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi akan berlaku nanti seperti itu. Nah, kemudian perhatikan garis ini. Gradiennya berapa ini? Saya buat tulis di sampingnya. Gradien garis ini misalnya garis K. MK saya buat. Oke, gradien garis si K, ini nama garisnya si K. Bagaimana mencari gradien ini? Sama seperti yang tadi, kita tarik segitiga siku-siku. Seperti ini. Di sini siku-sikunya. Panjang ini tentunya adalah X1. Panjang ini Y1. Karena X1, Y1 titik ditemukan di sini. Sehingga gradiennya ini adalah gradien garis ini. Ini dulu, gradien garis si R. Nah, gradien garis si R, saya buat begini, di sini saya tulis MR adalah Y1 per X1. Y1 per X1 ya. Nah, kita kan butuh gradien garis si K. Perhatikan infonya tadi bahwa jari-jari ini yang merupakan sebuah garis juga tegak lurus dengan ini. Kamu paham kalau dua buah garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 hasilnya min 1. Itu waktu SMP ya. Jadi kalau gradiennya ini adalah Y1 per X1, maka gradiennya ini adalah kebalikan gradien ini tetapi simbol minus. Kalau gradiennya ini tadi Y1 per X1, maka gradiennya ini adalah minus, balikkan,
X1 per Y1. Buktikan nanti bahwa ini kali ini hasilnya min 1. Nah, kemudian kita fokusnya kan mencari persamaan garis. Jadi sehingga persamaan si garis singgung sekarang sudah saya sebut istilah persamaan garis singgung. Tetap rumusnya yang ini adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang ini, dengan mensubstitusi gradien si garis singgung lah ini ya, si MK tadi. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M si garis singgung tadi berapa? Min X1 per Y1 kali X kurang X1. Betul ya? X1 Y1 adalah titik singgung. Saya buat di sini X1 Y1 titik singgung. Ya, itu harus paham semua apa yang ada di gambar itu. Nah, kita kalikan Y1 ke sana berarti Y1 kali Y kurang Y1 kuadrat sama dengan, ini kan sudah dikalikan ke sini, tinggal min X1 kali X, ini ke sini tambah X1 kuadrat. Saya rapikan dengan cara begini. Y1Y ini saya pindahkan, kurang tambah jadinya tambah X1X sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Kita lihat tadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat adalah merupakan hasil substitusi ke persamaan lingkaran, di mana X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat adalah R kuadrat. Sekarang saya rapikan, ini dulu saya tulis X1X tambah Y1Y, ini saya ganti dengan R kuadrat. Nah, ternyata persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat lingkaran O 0,0 adalah di X1Y1 ya, titik singgungnya Y1X1. Di X1Y1 merupakan titik singgung ya. Ini rumusnya. Kan persamaan lingkaran ini X kuadrat, saya buat X kali X. Kan persamaan lingkaran apa rumusnya tadi ini? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0. X kuadrat saya buat X kali X, Y kuadrat saya buat Y kali Y, R kuadrat tetap. Jadi tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ternyata, ini kan tadi persamaan garis singgungnya, ternyata ganti salah satu X-nya dengan titik singgung di absisnya. Ini absisnya, ganti Y salah satunya dengan ordinatnya. Inilah persamaan garis singgungnya. Saya mau langsung ke contoh soal bagian ini, baru nanti ke bentuk yang kalau titik pusatnya O 0, A, B, supaya kamu ngerti maksudnya. Ini contohnya. Tentukan persamaan garis singgung, ini lingkarannya. Lingkaran pusatnya 0,0, jari-jari 5 ya. Dengan titik singgung 2,1. Sekarang kita tegas rumusnya. Nah, persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya, lingkaran dengan titik singgung ini kalau diketahui titik singgung ya, karena berikutnya di minggu depan kita belajar kalau bukan titik singgung dikasih tahu tapi gradien. Persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya dengan lingkaran pusat A, B, 0,0 maaf, 0,0 masih kita pelajari, adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini rumus persamaan garis singgungnya. Jadi tadi pengantar itu semua untuk menemukan rumus, tinggal substitusi. X1 ini titik singgung, Y1 ini titik singgung lah. Ini absisnya, ini ordinatnya. Jadi lingkaran ininya yang kamu akan ubah. Ini kan X kuadrat, salah satu X-nya ganti dengan X1, salah satu Y-nya ganti dengan Y1, di mana X1, Y1 titik singgung. Sehingga tinggal kamu substitusi 2 kali X. Ini kan X1 kali X lah nanti. Ini berarti 2X tambah
Kemudian Y1 dengan 1 Y sama dengan R kuadrat 25. Selesai. Sesederhana ini kalau sudah contoh soal. Oke, yang kedua, tadi saya bilang kan bagaimana mencari persamaan garis singgung ini jika pusatnya A, B. Ya, untuk lingkaran di pusat A, B, titik singgungnya di X1, Y1. Apa nama garis singgungnya ini? Prinsipnya sama saja. Nah, ini udah saya tulis persamaan garis singgung lingkaran pusat A, B ini. Ya, kemudian titik singgungnya ini sama saja prinsipnya tadi. Ini pecah menjadi pangkat 2 ini X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Salah satu X-nya, ini kan ada 2 X, salah satu X-nya diganti dengan apsis titik singgung. Berarti ini. Salah satu Y-nya ganti dengan ordinat titik singgung. Sudah selesai, gitu aja menghafalnya. Jadi bagian yang ini tadi tidak perlu saya turunkan lagi, karena konsepnya sama. Yang kedua, saya ingatkan untuk 11 IPA, kalau nanti kamu ada lingkaran bentuk begini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini kan pusatnya A, B juga, A kecil, B kecil. Jadi saya memang tidak mau mengajarkan rumus baru untuk ini. Saya suka hanya satu rumus saja, satu teknik saja, supaya kamu tidak terlalu banyak menghafal rumus. Nah, ubah dulu bentuk ini, yang bentuk umum seperti ini menjadi bentuk begini. Jadi konsepnya sama, kan menghafal ini sama dengan ketika menghafal yang pusat O 0,0 tadi. Pecah pangkat 2-nya salah satu X dan salah satu Y-nya ganti dengan titik singgungnya. Oke, kita masuk ke contoh-contoh sekarang biar paham ya. Nah, ini adalah soal tentukan persamaan garis singgung. Ini lingkarannya, bentuk umum lingkaran yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C ya. Nanti pusatnya ini kan min setengah A, min setengah B, dengan R-nya kamu bisa cari akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Tapi saya memang tidak terlalu suka menggunakan bagian itu. Nah, titik singgungnya 6,4 ini nanti X1 Y1-nya. Baik, ini lingkarannya tadi. Kita ubah dulu ke bentuk lingkaran yang pusat A, B. Ini lingkaran ini, pasangan ini berarti X kurang setengah dari 4X kan 2. Setengah dari 4, 2. Maksud saya, pangkat 2 kurang 2 pangkat 2, 4. Begitu kemarin tadinya saya bilang kan. Sekarang tarik dan ini. Tambah Y setengah dari 2, 1. Pangkat 2 kurang min 1 pangkat 2, 1. Kalau masih lupa, buka catatan sebelumnya. Kita rapikan X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat. Min 4, min 1, min 5. Min 5, min 20, min 25. Min 25 ke kanan menjadi 25. Nah, kemudian kita mencari persamaan garis singgung. Lihat singkatnya. Persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung lingkaran, kalau titik singgungnya 6,4 ya, pecah persamaan ini menjadi X kurang 2 kali X kurang 2 tambah Y kurang 1 kali Y kurang 1 sama dengan 25. Ganti salah satu X-nya dengan 6. Berarti 6 kurang 2 kali X kurang 2 tambah Y-nya salah satunya ganti dengan 4. 4 kurang 1 kali Y kurang 1 sama dengan 25. Tinggal kalikan ke dalam. 6 kurang 2 kan 4. 4 kali X, 4X. 4 kali min 2, min 8. Tambah 4 kurang 1, 3. 3 kali Y, 3Y. 3 kali min 1, min 3 sama dengan 25. Kan tinggal merapikan. 4X tambah 3Y sama dengan min 8, min 3 adalah min 11. Min 11 pindah ke kanan jadi tambah 11. 11 tambah 25 adalah 36. Inilah persamaan garis singgungnya. Jadi kalau dari segi gambar, inilah 4X tambah 3Y. Jadi nama ini yang kita cari tadi. Boleh kamu buktikan dengan cara seperti ini. Substitusi 6,4 ke soal,
pasti sama dengan 36. 4 kali 6, 24, 3 kali 4, 12. Oke, 24 tambah 12 pas 36. Jadi kamu ada soal nanti tiba-tiba kamu ragu dengan jawabanmu apakah benar persamaan garis singgungnya, substitusi aja menguji titik singgungnya. Pasti harus memenuhi. Ya, atau titik singgung substitusi ke lingkaranmu. Kalau ini karena soal nggak usah lagi kamu substitusi memang. Karena apa? Ya sudah pasti karena pembuat soal pun sudah klaim bahwa ini merupakan titik singgung dan pasti dilalui oleh lingkaran ini. Soal berikutnya, kita nanti mencari persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya ini. Tetapi titik singgungnya belum dikasih tahu. Nah, titik singgungnya adalah melalui titik potong antara titik lingkaran ini dengan garis ini. Jadi ceritanya begini, lingkaran dengan garis saling memotong. Kalau saling memotong kita cari titik potongnya. Nah, jadi titik potong itulah nanti yang merupakan titik singgung persamaan garis singgung tadi. Nah, jadi kita potongkan dulu lingkaran dengan garis. Garis 12x kurang 5 sama dengan 0 bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 12 per 5x ya. Kita substitusi dulu ini ke lingkaran karena garis ini memotong ini. Kita substitusi. X kuadrat tambah Y ganti dengan 12 per 5X pangkat 2 sama dengan 169. Kenapa ini bisa disubstitusi ke lingkaran? Karena lingkaran dengan garis ini berpotongan. Bagaimana mencari titik potongnya? Ya kamu substitusi atau eliminasi. Kita operasikan X kuadrat tambah 144 per 25 X kuadrat 169 kali silang 25X kuadrat tambah 144 X kuadrat per 25 sama dengan 169. Nah, 25X kuadrat tambah 144 X kuadrat kan 169 X kuadrat sama dengan 169, ini pindah ke kanan jadi kali 25. Kamu jangan kalikan ya. Kamu jangan kalikan. Karena ini otomatis habis. Berarti X-nya adalah akar 25. Akar 25 kan ada 2, 5 dan minus 5. Sehingga kalau X-nya 5, kita cari Y-nya. Y-nya kemana kita cari? Ke sini. 12 per 5 kali 5. 5 ganti ini tinggal 12. Berarti Y 12. Titiknya adalah 5,12. Satu lagi, kalau X-nya minus 5, Y-nya jadi berapa? Oke. 12 per 5 kali minus 5. 5 dengan 5 mati, minus kali 12, minus 12. Kamu sendiri yang substitusi ya. Kelas 12 IPA, 11 IPA detail begitu ya. Tak perlu lagi saya jelaskan. Min 5, min 12. Nah yang dua-dua ini adalah titik singgung. Inilah titik singgung. Ada 2 titik singgung yang diketahui. Berarti ada 2 persamaan garis singgung. Nah persamaan garis singgung. Yang pertama kalau titik singgungnya 5,12. Titik singgung 5,12. Kan mencari persamaan garis singgung tinggal lingkarannya itu kamu ganti dengan X kali X tambah Y kali Y sama dengan 169. Di mana X salah satunya X ganti dengan 5. Saya langsung coret. Salah satu Y ganti dengan 12. Jadi nama persamaan garis singgungnya adalah 5X tambah 12Y sama dengan 169. Tapi nanti di buku jangan asal coret ya, supaya hemat aja tadi kertasnya. Yang kedua, di titik singgung minus 5 minus 12. Berarti ganti salah satunya X-nya dengan minus 5. Berarti minus 5X minus 5Y sama dengan 169. Nah, jadi kira-kira gambarnya begini. Ini tebakan gambar aja yang nggak pas gambarnya ya. Jadi lingkarannya pusatnya di 0,013, jari-jari 13. Ini jari-jari 13. Jadi ada garis memotong. Ini yang memotong misalnya. Nanti di 5,12, 5,12.
min 5 minus 12. Oke, ini garis yang ini. 12x kurang 5y sama dengan 0. Melalui pusat O ya. Melalui pusat O. Karena apa? Ini lingkaran ini pasti melalui pusat O. Tanpa konstanta pula. Nah, ini merupakan titik singgungnya. Jadi, titik singgung ini diperoleh dari titik potong antara garis dengan lingkaran. Tetapi bukan persamaan ini yang kita cari. Toh persamaannya sudah ada namanya. Ini garis singgungnya. Ini 1, 2. Jadi ada 2 garis singgung yang kita cari. Inilah 5x tambah 12y sama dengan 169. Ini minus 5x minus 12y. Ini 12 ya. Sama dengan 169 lah ini. Ya, saya pikir contoh ini sudah sangat cukup untuk membuka caramu berpikir. Nanti kalau ada kurang mengerti silahkan tanya, karena videonya sudah cukup panjang, 26 menitan ini nanti kamu jadi bosan, tetapi saya minta kamu memahaminya. Di sini banyak pertanyaan kamu kirimkan ke Pak Barto. Karena apa? Ini inti dari topik lingkaran. Ini ujungnya. Di sini soal yang sering muncul. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.